Di Rabu Menyan, rekan-rekan Sobat Atlantis di benua Menyan. Loh, kebalik ya. Oke, kita lanjutkan bahasan kita, namun izinkan saya meng-add Mas Agung narsum kita. Satu lagi, Mas Joni. Halo Pak. Halo Mas Agung. Iya. Saya add dulu Mas Joni RJ7240. Wah. Kita tunggu dulu Mas. Wah, ini kurang tinggi ya Mas ya? Bentar, kurang turun malahan. Oh. Nah, halo Mas Joni, apa kabar? Halo Mas Joni. Halo Mas Marius. Halo Mas Selamat Joni. malam. Rahayu. Selamat malam, salam menyan. Salam menyan Mas Marius. Mas Joni ini rambutnya gondrong Mas ya? Gondrong biasanya. Coba gondrong. lihat Mas. Coba lihat. Ya coba. Ya, biar itu Mas Balu keren Mas. Itu siap justru. Mas Marius. Siap Mas Marius. Baik, kita Iya. ketemu kembali. Namun sambil menunggu rekan-rekan gabung, saya ucapkan terima kasih kepada tim Atlantis, Mas Nogo, Mas Iskel Aryo, Mas Dani, Ardi, dan Pak Iwan tentunya. Mas Joni ya, panggilannya Mas Joni ya. Iya. Akunnya cukup unik ya. RJ ini Raden Joni atau apa Mas? R-nya apa Mas? Ya itu apa? Raja, Pak. Nama Raja. Iya Mas Agung. Oke. Mas Joni, saya ini dapat bocoran Anda itu seorang menyanners pasti. Kemudian ahli dalam perikanan ya, ikan-ikanan. Nah, ini bisa diceritain nggak? Ini biar kita kenal dulu. Ini apa ini Mas? Ikan katanya bahkan pernah lomba juri segala ya, menjadi juri di suatu perlombaan ya. Ya, ini Mas Marius, sebenarnya ikan itu sebenarnya saya hobi dari kecil, tapi akhirnya keterusan dan akhirnya waktu itu kan saya mulai dari hobi ikan itu dari SD ya. Dari SD tapi berlanjut sampai sekarang. Akhirnya saya saat ini menekuni jenis ikan tertentu yaitu ikan mas koki, dan dari ikan mas koki itu akhirnya saya dapat banyak teman dan saya dipercaya oleh teman-teman sering menjadi juri di lomba-lomba di daerah saya di Jogja maupun kadang-kadang di tingkat nasional seperti di Tulungagung, Jawa Timur. Ya. Nah, kalau ikan itu yang di juri apanya, Mas? Maksudnya saya nggak paham ini. Apa bentuknya atau gerakannya ini gimana cara menilai ikan ini? Iya, kalau ikan mas koki itu kan sebenarnya kan itu adalah ikan yang gimana ya? Ya ikan yang double tail ya, Mas Marius. Jadinya ikan mas koki itu ikan yang memiliki sirip ekor itu 2, jadinya double tail, dan yang dinilai itu dari body, kemudian kepala, kemudian fin atau sirip-siripnya, kemudian warna, kemudian first impresi, kemudian kesehatan, lalu baunya, ya keseluruhan dari overall. Gimana? Baunya biasanya wangi gitu. Waduh, baunya itu biasanya Mas Marius, agak amis-amis gimana itu. Oh ya, oke. Nah, bisa nggak Mas ditunjukin Mas? Mungkin di samping kanan kiri belakang ada akuarium. Akuarium saya di luar, Mas Marius. Oh, di luar. Nah, nanti mungkin di luar. Ya, lain kali. Nanti oke. Nah, Mas, ini saya menemukan YouTube ini, mohon dikoreksi kalau salah ini. Ini bener YouTube Mas Joni ya?
Oh iya, iya Mas Marius. Bener. Nah, ini rekan-rekan ganteng sekali. Makanya saya tahu kenapa beliau ini gondrong. Nah, Mas Joni ini ahli batik juga, Mas ya? Ya, saya itu membatik itu karena lingkungan saya, Mas Marius. Tapi saya waktu kuliah itu saya justru malah waktu itu ngambil jurusan seni lukis di ISI itu. Seni murni, tapi muridnya dokter Sumbo nggak? Itu kayaknya dokter Sumbo itu desain ya, di kafe ya. Oh iya, desain. Ya, di kafe, ya. Saya jurusan seni lukis. Oh, ya. Oke. Seni lukis dan saya itu memang sebenarnya kan saya masuk di jurusan seni lukis itu untuk ini Mas Marius, untuk saya memperdalam seni rupa ya, seni rupa barat. Kemudian dari seni rupa barat itu saya banyak banyak belajar pengaruh-pengaruhnya. Kemudian itu saya bawa ke Indonesia itu saya mix atau saya kombinasikan dengan ide-ide di dalam batik. Nah, di dalam batik saya itu akhirnya menjadi batik yang gimana ya, pada waktu itu tergolong ya modern ya, waktu sekitar tahun 2003. Oke. Mas Joni, oke, terima kasih. Ini menarik. Nanti suatu saat sampean saya undang di acara Kumba ya, di alumni MMU itu ada acara obrolan. Yeah. Ini kayaknya menarik nanti. Yeah. Anda sebagai pelaku nanti siapkan karya-karyanya Mas ya. Nanti wah siap Mas Mario. Siap. Nah, Mas Joni ini pernah sampai Spanyol segala loh Pak itu pamerannya. Iya, saya waktu itu pernah di Spanyol ya Mas Marius. Ini karya yang di belakang saya ini adalah salah satu karya yang memang saya bawa pulang ke Indonesia karena pada waktu itu tidak boleh sama teman-teman, ngapain itu kamu jual, kan itu temanya kan ibu kamu yang sedang sakit gitu. Jadinya masa kamu bawa kamu jual gitu. Akhirnya ya saya bawa pulang, itu judulnya waktu itu Ibuku yang Sedang Sakit Mas Marius. Tapi ini agak lucu karena di sini diinfus dengan pohon kelapa, tapi pohon kelapa itu buahnya satu kayaknya itu. Dan itu seperti itu. Tahun 2003 itu Mas Marius. Kemudian ini backgroundnya itu ada binatang, ada rumput yang sudah tumbuh meninggi, kemudian di atasnya itu ada bintang sama meteor kayaknya, iya, kayak gitu Mas Mario. Wah, keren. Oh, itu tahun 2003. 2003 ya. Dan ini ada studio batik juga punya Mas ya, namanya Emperan Kayangan ya. Betul. Iya, studio Emperan Kayangan ya, Mas Mario. Sebenarnya kalau udah nyampe Spanyol itu sebetulnya nggak usah bikin karya. Mas Joni sendiri udah menarik sebenarnya. Mas Joni itu sudah bisa dipamerkan, sebenarnya nggak perlu bikin karya. Guyon Mas. Nah ini silakan rekan-rekan kalau pengen lihat YouTube-nya di Totalitas Wastra. Nah silakan. Oke. Ya. Ada lagi loh Pak Marius. Ada lagi tuh bahwa beliau juga pinter main band. Oh gitu. Juga pemusik juga itu. Loh, saya Mas Marius, saya itu dulu waktu band-bandan saya itu vokal dulu. Tapi musik saya musik rock Mas Marius. Wih, keren. Coba Mas, satu bait, satu dua kalimat coba yang Anda ini mau White Lion atau Scorpion coba apa? Oke. Mungkin Gun Roses ya. Wah, ya, potongan sedikit ya. Saya nonton live-nya waktu di Senayan, saya nonton. Oke. Wah. Ini yang November itu ya, kira-kira gini Mas. Iya. Love is coming, love is going, no one really should let it go today, today. Nah, itu kira-kira gitu. Waduh. Ini genteng saya miber satu Mas ini Mas tadi. Wah, punya saya jendelanya juga pada buka ini Mas Marius. Lah, gitu lah. Keren. Mas, nanti kalau Zoom ya, kita pengen live-nya nanti. Ya, nanti siap Mas Mario. Atau pakai lead gitar tok nggak apa-apa. Wah, keren ini. Rekan menyanyi. Kita tambah ini namanya intangible. Jadi saya sukanya di event ini tuh selain materi Mas Agung, kita itu bisa tambah teman gitu. Nah, itu kalau di kuantifikasi itu ada bobotnya. Nah, itu namanya intangible asset. Nah, ini harus dipelihara. Oke, thank you Mas Joni. Terima kasih Mas Marius. Wah, sama kami.
Ya, saya belum ngucapin selamat malam sama Mas Agung loh. Belum nyapa Mas. Selamat malam Mas Agung. Ya, Rahayu, salamnya Mas Agung. Salamnya, Rahayu. Mas Joni, saya ada beberapa bahasan pendek-pendek. Mas Joni jangan live dulu loh ya. Yang nanti live jangan. Oke, siap Mas Mario. Oke, ini saya memang menyanders kita itu unik-unik. Oke, ini saya menemukan satu menyanders, karya menyanders juga nih Mas Agung. Beberapa saat lalu baru di-upload nih. Nah, ini Mas Aji ya, kalau nggak salah pernah ini. Nah, ini. Oh iya, Sang Aji. Sang Aji. Silakan rekan-rekan ikutin YouTube channelnya Sang Aji. Mistis itu mitos ya. Nah, mistis itu mitos. Silakan di-subscribe. Nah, ini beliau ini menyanders juga. Ini silahkan, saya belum sempat nonton karena ini baru-baru di-upload ya. Oke, kemudian saya juga menemukan ini Mas Agung. Jadi Mas Agung ada acara ekspedisi menyanders telinga Indonesia podcast dari Mbak Ayu setiap minggu malam Mas ya. Ya. Minggu malam ya. Silakan rekan-rekan kalau mau follow Mbak Ayu, moga-moga ada di sini silakan. Nah itu bisa dilihat bahasan-bahasan lebih memperdalam ya dengan topik-topik yang menarik juga. Oke. Nah kemudian ada satu lagi nih Mas Agung, Nike Island. Jadi saya baru tahu ternyata kemarin Mbak Wijaya Ana itu ternyata saya pikir Maluku itu di atas ya, ternyata kayak itu Maluku itu di sini ya, Maluku Tenggara Tual, ternyata di bawahnya Papua ya. Iya, itu Tual. Tual ya, dekat Arafuruci ya. Nah ini ternyata kita dipantau juga dari tempatnya UFO ini. Nah, karena nanti ada kaitannya, jadi kita mau ini ya play sebentar. Nah ini ini ikannya Mas ya. Saya dapat nih ikannya ya. Iya Mas Mario, itu ikan saya iya. Oh iya. Tapi dapat sepeda enggak Mas? Dapat sepeda enggak? Belum ya. Oh ya. Belum dapat sepeda Mas Mario. Oh ya, nanti roda 3 aja Mas, roda 3. Iya. Bekas anak saya itu ada yang enggak kepake nanti ya. Oke. Nah, ini saya dapat. Ini guyon terus ini enggak mulai ini nanti. Iya, waduh, iya. Nah, ini udah 103. Oke. Sebentar lagi Mas. Ini saya dapat kiriman. Nah, ini keren. Iya. Nah, ini bisa surut ini sampai 3 kilo kalau nggak salah bisa surut. Nah, ikan-ikannya itu pada kelihatan. Nah, ini pulau luar biasa kita itu. Nah, oke. Nah, ini event-eventnya di sana. Ini kita bantu promosi Indonesia Timur. Silahkan rekan-rekan explore Pulau K. Ada Mbak Wijaya Ana menyanders juga. Nah, oke. Mas Agung, agak serius sedikit. Jadi ini tadi itu ada webinar katanya yang membahas tentang Indonesia Jakarta mau tenggelam nih. Nah, karena Joe Biden itu pernah ngomong bahwa Indonesia katanya dalam 10 tahun akan harus memindahkan ibu kota karena mereka akan berada di bawah air. Nah itu pada 27 Juli 2021. Nah ini Mas Agung udah ngomong itu sejak setahun yang lalu kan. Sebetulnya kita sudah pernah ngomong ini. Nah ini Mas Mahfud kirim, jadi Mas Mahfud ini ngikutin nih Mas Agung, Mas Nogo bahwa Jakarta ini akan tenggelam. Nah Mas Mahfud ini menghubungkan bahwa jangan-jangan Joe Biden ini dapat bisikan dari Mas Nogo dan Mas Mahfud gitu. Jadi bukan hal yang baru gitu loh. Nah ini saya asli ini jam 10 tadi 10.17. Jadi sebenarnya kalau yang ngomong orang bule ya itu didengerin, tapi kalau yang ngomong menyanners ya yang dengerin ya cuman jin setan aja kayak kita malam ini gitu. Nah ini tadi ada yang komen ya sudah intinya di sini mempertanyakan kenapa tidak memakai kearifan lokal. Jadi sains dengan ini dipadukan gitu. Oke, Mas Agung, sebelum kita mulai mohon tanggapannya sedikit Mas tentang ini Mas. Ini tidak nakut-nakutin ya, artinya
kita tidak memberikan kesan horor, tapi kan apa yang Mas Agung vision apa penglihatan itu harus disampaikan juga, karena hukumnya wajib, Mas. Kalau tahu, jadi ilmu itu harus disampaikan. Kalau enggak nanti ibarat pohon tidak berbuah itu. Seperti saya ini, nah, ini pohon tidak berbuah. Nah, jadi harus disampaikan, Mas. Oke. Silakan, Mas Agung. Pada dasarnya kan saya tidak menyatakan Jakarta akan tenggelam, Pak. Cuman saya menyatakan bahwa Berantas akan dibuka dan Jakarta ada di atas Berantas. Itu aja toh, Pak. Bogor dan sebagainya, Bekasi dan sebagainya. Nah, soal nanti akan tenggelam atau tidak sih nggak ngerti, Pak. Tapi saya Berantas akan dibuka, gitu aja. Jadi hanya supaya pada eleng lan waspada, dan setelah itu kan hak masing-masing ya. Untuk eleng lan waspada itu bukan kewajiban saya, tapi kewajiban dari masing-masing orang sendiri-sendiri. Itu haknya mereka. Apakah mereka akan eleng atau tidak? Itu haknya mereka. Tapi kan pada dasarnya saya di sini ini kan dongeng, toh, Pak. Yang namanya dongeng itu kan boleh dipercaya, boleh tidak gitu. Dan tidak dipercaya juga tidak apa-apa. Gitu. Jadi ya yang pada dasarnya saya hanya mengurut berdasarkan beberapa cerita masa lalu bahwa Berantas itu di mana sih gitu kan. Apakah betul di Jawa Timur atau justru ada di tempat lain bukan di Jawa Timur. Nah, terus apa sih resikonya? Ya monggo dicari sendiri, karena tugas saya bukan mencari resiko, tapi tugas saya itu menunjukkan Berantas di sini loh, gitu loh, Pak. Ya. Oke, ini di chat udah rame nih, Mas Dodi segala. Saya nggak bisa ngelihat karena itu kecil. Dari Mas Nogo ada WA, Pak, bisa dibaca bentar, Pak. Oh, oke. Mas Nogo. Oh, ini ada Mas, laporan dari Mbak Pipit ya, melihat ini dari Sunrise News Smyrna Beach, Florida. Video ini ada dialog. Wah, saya ketinggalan ini. Oke. Saya play sebentar di sini ya. Saya ketinggalan. Kebanyakan guyon sih masalahnya ini. Seperti nggak dengar suaranya, Pak. Mungkin suaranya Pak Marius ikut ngomongin gitu. Gini aja, Mas, biar ini soalnya sudah 17 menit, Mas. Saya takut nanti rekan-rekan ini. Jadi ini ya minggu depan aja. Minggu depan kita play lagi. Tadi kan ada eling lan waspada, Mas. Itu ada artinya, Mas. Itu peribahasa, eling lan waspada, luwih becik mbelik daripada orang duwe bondo. Ya, itu menyanners. Oke, nanti minggu depan saya play yang dari Florida. Oke, Mas Joni, monggo saya persilakan untuk memulai. Jadi sekarang ini pitu telu ya, Mas ya. Pilu ya, Mas. Makanya pada hitam-hitam semuanya. Mas Agung pakai baju hitam, Mas Joni saya hitam karena edisinya pilu, Mas. Pitu telu. Gitu. Memang belum habis-habis ini, Mas. Cobaan kita, Mas. Oke. Wah, siap. Silakan. Ya. Monggo, Mas. Oke. Slide 1. Kediri adalah kerajaan yang ada di sisi timur dari Sungai Berantas dan pernah diperintah oleh seorang Dewi Kili Suci. Ya, itu ceritanya sudah pernah kita bahas di masa lalu, bahwa dari kata karena beliau itu Kedi, maka dikatakan kerajaan Kedi Putri, maka menjadi nama kerajaan Kediri. Tapi lanjut dulu aja, Mas, monggo. Slide kedua, sehingga dalam menghormati aliran Amertasari sering dipimpin langsung oleh Sang Dewi Kili Suci. Ya, pasti ada upacara untuk penyucian wilayah tersebut, dan upacara itu langsung dipimpin oleh beliau. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut, maka dilanjut, Mas. Slide ketiga, karena upacara dilakukan di daerah ketinggian oleh seorang putri, maka daerah tersebut dikenal dengan nama Gunung Putri. Terus lanjutannya masih ada tuh, Mas. Letak tempatnya berada di tengah agak ke timur dari aliran Amertasari. Kalau misalkan ada nama wilayah yang mirip,
Ya anggap aja kebetulan ya, karena ini sifatnya dongeng gitu, jadi tidak usah dipercaya. Jadi anggap aja itu kebetulan. Angga lanjut Mas. Slide keempat, setelah Sang Dewi Kilisuci mundur dan setelah terjadi kerukunan antara Jonggolo dan Panjalu, maka kekuasaan kerajaan pusat dipegang oleh Sang Mahaprabu Lembu Amisesa atau Lembu Amiluhur. Jadi dalam penulisan di Jawa itu huruf A sama O kan biasanya sama ya. Jadi kerajaan Janggal A itu kadang-kadang juga dibaca Jonggol O gitu ya. Jadi kenapa dinamakan kerajaan itu? Karena di situ banyak keanehan-keanehan yang tidak pasti ditemui di wilayah lain. Maka dikatakan kerajaan janggal atau kerajaan yang aneh gitu. Maka dalam perkembangannya karena Sanskerta berubah menjadi bahasa Kawi, maka A itu jadi O, ini kerajaan Jonggol gitu. Kalau ada yang mirip ya anggap kebetulan. Lanjut Mas. Slide kelima, sementara di Panjalu, Sang Mahaprabu Lembu Amisesa mempunyai seorang putri yang sangat cantik yang bernama Dewi Sekardati. Sekardati dari penggambaran sekar atau bunga yang sejati, jadi bukan sekar taji. Ya karena di sini mungkin banyak yang keliru ya, kenapa dinamakan sekar jati dan kenapa ada nama sekar taji. Emang ada dua nama itu sih. Tapi ini di pribadi yang berbeda ya. Karena nanti penjelasannya ada di slide berikutnya. Mungkin terus dulu Mas. Habis itu mungkin saya baru ngomong. Slide ke-6. Taji adalah jalu dan jalu atau taji ada pada ayam jago. Sehingga taji berarti laki-laki. Maka seorang perempuan tidak seharusnya menggunakan nama taji. Nah, tadi kan makanya bukan Dewi Sekar Taji ya, tapi Dewi Sekar Jati. Adapun yang dinamakan Sekar Taji adalah si Panjilaras, yaitu kakaknya. Karena Panjilaras itu ganteng banget sampai kelihatan cantik. Memang begitu sih, kelihatan ganteng banget sampai kelihatan cantik. Sementara adiknya si Sekar Jati memang kelihatan benar-benar kelihatan cantik gitu. Jadi bukan Taji. Jadi hati dengan nama itu ya, karena ada yang nyebut Taji, ada yang nyebut Jati. Tapi memang itu dua orang yang berbeda. Lanjut dulu Mas. Slide ke-7, kecantikan Dewi Sekarjati sangat terkenal di seluruh pelosok alam raya, sehingga banyak para satria dari berbagai makhluk yang berusaha melamar Sang Dewi Sekarjati. Ya, kalau itu sih nggak perlu dijelasin lagi ya, namanya orang yang cantik pasti banyak yang pengen kenal gitu, dan banyak pengen melamar itu sudah jelas. Lanjut aja Mas. Slide ke-8, bahkan ada satu raja buto yang nekat datang melamar Sang Dewi Sekarjati, lengkap dengan membawa seluruh kekuatan armada perangnya. Beberapa cerita ini mungkin bisa dilihat di Babat Kediri, tapi tidak akan detail. Sebagian lagi ada, kalau mempunyai surat Kondobuwono itu juga ada. Terus di sini saya tidak mau menyebutkan nama si butonya ya, karena mungkin khawatirnya ada kemiripan dengan nama orang atau gimana, nanti malah jadi kasihan orang tersebut dianggap buto atau gimana gitu. Tapi memang ada sih yang sangat mirip, namanya lengkap banget, itu dari depan ke belakang itu mirip banget gitu loh. Makanya saya tidak sebut namanya. Lanjut Mas. Ya. Dalam serat Babat versi Menyan, sang raksasa tersebut berkulit agak biru dan membawa banyak pasukan dalam kapal yang berlabuh di sisi utara dari Kediri. Karena itu kerajaan besar dan merasa mempunyai harta yang sangat banyak dan punya pasukan yang sangat banyak, maka pada saat melamar juga sambil menakut-nakuti, jadi supaya yang didatangi juga enggak supaya jangan sampai nolak gitu kan, maka kekuatan armadanya dibawa semuanya. Ya, tapi salah dia karena yang ditantang kerajaan Kediri. Lanjut Mas. Slide ke-10, terlalu banyaknya kapal yang berlabuh sehingga sampai lautan penuh sesak dengan kapal armada dari Prabu Rasekso tersebut. Sangat banyak, jadi kalau dikatakan sedikit nggak bisa, banyaknya pakai banget, jadi sampai
kalau dilihat dari kejauhan itu udah kayak apa ya? Ya pokoknya lautan daratan air perairan itu jadi kayak daratan aja gitu. Karena saking banyaknya dan terlalu rapat semua armadanya. Lanjut Mas. Slide ke-11, sebegitu banyaknya kapal sehingga pantai tersebut kalau dilihat dari kejauhan akan terlihat seperti sawah atau bulak. Maka daerah tersebut kemudian dikenal dengan nama bulak kapal. Ini juga cuman cerita ya. Jadi nama ini kalau ada yang sama anggap aja kebetulan. Cuman dalam cerita Babat Kediri di ujung utara Sungai Berantas ada nama bulak kapal. Jadi ketika mencari di Sungai Berantas harusnya nama itu ada, tapi kalau nama itu nggak ada ya berarti Sungai Berantas itu beneran apa enggak itu loh yang sekarang. Lanjut Mas. Slide ke-12, karena situasi yang bisa menjadi berbahaya, maka Raja Raksasa tadi dipanggil oleh Sang Mahaprabu Lembu Amisesa untuk mesanggrah di pesanggrahan para tamu melalui sungai atau kanal yang berada di sisi timur dari aliran Amertasari. Ya, makanya ada daerah yang namanya pesanggrahan. Karena pesanggrahan itu dulu tempat untuk dikumpulkannya para tamu kerajaan ke sana gitu kan. Dan itu melalui sungai yang ada di sebelah timur atau kanal di sebelah timur untuk menuju ke pesanggrahan tadi. Lanjut Mas. Slide ke-13, sungai yang dijadikan sarana penghubung ke pesanggrahan para tamu tersebut dinamakan Sungai Pesanggrahan. Apakah nama itu masih ada atau tidak atau sudah berubah tempat apa enggak ya saya tidak tahu. Tapi itu harusnya ada di dekat Sungai Berantas. Gitu yang jelas harusnya ada di dekat Sungai Berantas. Lanjut Mas. Slide ke-14, namun lebih ke selatan lagi, tamu dilarang memasuki wilayah tersebut. Maka di batas daerah yang tamu dilarang masuk dinamakan daerah larangan. Maka seharusnya di daerah yang namanya pesanggrahan itu nggak jauh dengan daerah yang namanya larangan. Itu yang pertama ya. Terus kenapa sih tadi kok harus lewat kanal? Karena supaya mereka tidak melalui daerah yang dianggap suci di Amertasari, karena itu berbahaya kalau mereka sudah bisa lewat sampai di situ. Maka mereka harus lewat kanal dan di sini seharusnya Sungai Berantas itu dekat daerah yang ada daerah di pinggirnya yang namanya pesanggrahan dan di daerah dekat pesanggrahan harusnya ada daerah yang namanya larangan. Harusnya ada dua nama wilayah itu. Nah, apakah itu ada di Berantas yang sekarang kita kenal? Saya tidak tahu. Nah, semoga Berantas yang benar-benar Berantas ini bisa dicari dari dua nama itu paling tidak gitu. Lanjut Mas. Slide ke-15, sementara para tamu memasuki pesanggrahan, Sang Mahaprabu Lembu Amisesa merasa gelisah karena mengingat kasihan apabila putrinya Sang Dewi Sekarjati harus menikah dengan Raja Raksasa. Maka beliau masuk ke Padepokan atau Sanggar Pamujan. Jadi posisinya ada di barat Berantas, jadi tamu ada di timur Berantas, beliau berada di barat seharusnya dan waktu itu ngadep ke Sanggar Pamujan atau di Padepokan beliau untuk kalau dalam bahasa Jawa itu ngesi dawing dewa gitu atau untuk mencari petunjuk dari kadewatan di daerah Depok atau Padepokan, sorry bukan Depok ya, Padepokan. Lanjut Mas. Slide ke-16. Sang Mahaprabu segera mesuraga dan memohon petunjuk dari kadewatan agar bisa mengatasi masalah dengan Raja Raksasa yang datang ke Kediri dan membawa tentara yang siap perang dalam jumlah sangat banyak. Karena melihat bahwa sebenarnya kalau dihadapi bisa, tapi masalahnya tuh beliau tidak mau ada banyak korban, sehingga di sini beliau memang mencari petunjuk bagaimana cara memenangkan perang, tapi paling tidak di jangan sampai ada korban. Kalau bisa di pihak dari kerajaan Kediri jangan sampai ada korban. Maka beliau mencari cara bagaimana supaya perang bisa dimenangkan, korban kalau bisa tidak ada, dan kalau perlu malah tidak terjadi perang dan pihak dari raksasa tersebut pergi dengan sendiri gitu, tidak perlu harus digebuk dengan cara pertempuran. Lanjut Mas. Slide ke-17, mendengar pemohonan dari Sang Mahaprabu
Kediri, maka Sang Hyang Bathara Narada turun dari kahyangan dan memberi petunjuk agar mengadakan sayembara. Ya, Sang Hyang Bathara Narada turun dari kahyangan dan memberi petunjuk supaya diadakan sayembara. Dan sayembara itu yang atas permintaan atas petunjuk dari Sang Hyang Bathara Narada. Jadi permintaan beliau, arti Masurogonya tadi atau talak brotonya beliau berhasil sehingga Bathara Narada mendengarkan dan Bathara Narada mau turun dan ada petunjuk dari Bathara Narada. Adapun isinya ada di berikutnya. Lanjut dulu Mas. Slide ke-18, Sang Hyang Bathara Narada lalu memberikan kukusan yang dipotong atasnya dan menjelaskan untuk kukusan itu dijadikan sarana sayembara agar siapa yang bisa memenuhi kukusan tersebut dengan barang berharga akan memenangkan sayembara. Bakal pemenang dari sayembara inilah yang berhak memboyong Sang Dewi Sekarjati. Di tempat makanya kemudian kalau ada nama kukusan itu berarti nama kukusan itu adalah nama yang ada di dekat Sungai Brantas gitu ya. Cuma nama kukusan itu ada di mana itu coba monggo dicari sendiri, itu seharusnya ada di pinggir Sungai Brantas. Lanjut Mas. Slide ke-19, daerah tempat menerima kukusan dari Sang Hyang Bathara Narada tersebut diabadikan menjadi nama daerah yang bernama Kukusan. Karena pemberian dari seorang Bathara, maka daerah itu kemudian memang diabadikan, apalagi gara-gara kukusan tersebutlah maka kerajaan Kediri menjadi aman kembali kan, dan berhasil menyingkirkan Sang Raseksa tadi. Maka daerah itu nggak mungkin nggak diabadikan. Nggak mungkin kalau diabadikan daerah itu hanya karena nama kukusan biasa, berarti pesan yang khusus kan, sehingga namanya sampai terkenal. Hari ini kan mirip dengan kasus di mana, masa iya sih nggak ada seorang raja bernama Mahaprabu Kelawa Gading, sementara semua orang di zaman itu kemudian mengabadikan menjadi sarana untuk keselamatan, entah itu berupa janur kuningnya, entah itu berupa kupatnya, entah itu berupa tradisi janur kuning yang untuk keselamatan dan sebagainya, itu macam-macam gitu. Gitu juga kan dengan masalah kukusan ini ya. Kalau kukusan ini hanya kukusan untuk masak biasa, nggak akan sampai terkenal seperti itu dan tidak akan berubah menjadi nama wilayah. Maka kita seharusnya mulai mencari nama kukusan itu ada di mana gitu. Oke, lanjut Mas. Slide ke-20, paham akan situasi yang bakal berpotensi menjadi meruncing dan sebelum sayembara dimulai, Sang Mahaprabu Lembu Amisesa menemui keponakannya yakni Sang Pangeran Inu Kertopati dan memohon kesediaannya untuk membantu kerajaan Kediri bila terjadi perang besar. Disanggupi oleh Sang Pangeran Inu Kertopati dan kesanggupan itu yang membuahkan sebuah harapan akan keberlangsungan kejayaan. Maka daerah ini dikenal dengan nama Harapan Jaya. Inu Kertopati putra dari kerajaan Janggala ya, atau Jonggol ya, jadi bukan dari kerajaan Panjalu, tapi waktu itu diketahui persis bahwa atas petunjuk dari Bathara Narada juga yang harus maju, tapi senopatinya harus beliau gitu nantinya. Dan ketika Pangeran Inu Kertopati itu sanggup dan mau menerima tugas tersebut, maka harapan kemenangan sudah muncul di situ, sehingga beliau sangat senang sekali. Maka daerah itu dinamakan menjadi harapan kemenangan atau harapan kejayaan atau harapan jaya. Nama itu seharusnya juga nggak jauh dari keberadaan Sungai Brantas yang sedang saya cari gitu. Oke, lanjut Mas. Slide ke-21, kembali ke persiapan penyelenggaraan sayembara. Kukusan tadi lalu dibalik sehingga lubangnya yang kecil berada di bawah. Kukusan tadi digantung di atas aliran Brantas dan sayembara pun dimulai. Jadi kukusan tadi dibalik dengan tujuan kan sesuai dengan permintaan bahwa siapa yang bisa memenuhi kukusan ini dengan perhiasan emas dan sebagainya itu, maka dia menang gitu. Tapi kalau
semua perhiasan itu dibalik dan waktu dimasukkan ternyata jatuh ke bawah semua, maka ya berarti dia belum bisa memenangkan itu gitu. Ya, tapi ya hanya sebesar kukusan, maka ya banyak raja yang dia merasa sanggup. Lanjut Mas. Slide ke-22, raja raksasa tersebut merasa itu sayembara yang sangat mudah. Maka anak buahnya diminta mengisi kukusan itu dengan emas berlian sebanyak mungkin. Yang diharapkan kan ketika diisi, maka makin lama di bagian bawah akan tersumbat sehingga bisa memenuhi kukusan tadi gitu kan. Dan kenyataannya tidak. Kenyataannya semuanya berojol ke bawah. Lanjut Mas. Slide ke-23, namun semua emas dan berlian tenggelam karena lolos dari lubang yang ada di ujung kukusan. Sebagian lagi tersapu ombak dan semuanya tenggelam di dasar sungai Brantas. Yang diinginkan oleh si raja raksasa tadi kan, kalau toh tidak bisa menyumbat di kukusan ya, maka emas-emasan tadi akan masuk ke bawah. Nah, ketika sampai di bawah kan harusnya terus akan menggunung sampai menyentuh kukusan sehingga akhirnya kukusannya bisa tersumbat dari bawah gitu kan. Tapi karena derasnya aliran dari sungai Brantas, maka seluruh perhiasan yang jatuh ke bawah ternyata tidak jatuh tepat di bawah, itu terbawa arus bergeser ke arah utara gitu. Nanti lanjut Mas. Slide ke-24, jatuhnya emas dan berlian dalam jumlah yang sangat besar tersebut menghantam buaya yang sedang tidur di dasar aliran Brantas, sehingga buaya yang terhantam emas yang besar-besar tersebut naik ke permukaan. Ya kaget toh kalau misalkan ada orang biasa aja lagi-lagi nyelam terus tahu-tahu kepalanya kejatuhan emas batangan gitu kan juga puyeng ya. Ya buaya juga begitu kan, tahu-tahu kejatuhan emas-emas yang dalam jumlah sangat banyak ya dia mesti bangun dan terpaksa menyingkir ke atas gitu kan, atau mencari tempat yang lebih aman yang tidak kena ini, karena kalau bagi buaya kan emas tuh nggak ada nilainya, yang penting bagi dia itu makanan kan, bukan emas gitu. Lanjut Mas. Slide ke-25, oleh masyarakat banyak, lubang kukusan tadi dianggap bisa mengundang buaya. Maka daerah tersebut lalu dikenal dengan nama lubang kukusan buaya. Ya, karena begitu banyaknya buaya yang muncul gara-gara lubang tadi, maka disitulah ada legenda tentang munculnya lubang kukusan buaya. Nah, dengan berkembangnya zaman sampai dengan hari ini, apakah nama itu masih lengkap menjadi lubang kukusan buaya atau cuma lubang kukusan atau kukusan buaya atau lubang buaya, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas semua nama itu seharusnya ada di Brantas. Lanjut Mas. Slide ke-26, sebegitu banyaknya peti berisi emas berlian yang dituangkan ke kukusan, tapi kukusannya tidak pernah terisi penuh, maka anak buah sang raksasa diminta untuk menambah lebih banyak lagi, namun ternyata gagal total. Tadinya cuma digerojok isinya doang kan, akhirnya peti-petinya itu dimasukin ke situ, tapi tetap aja ternyata walaupun lubangnya kecil dan petinya besar, tetap aja brojol ke bawah gitu, tidak ada yang bisa ketahan di situ gitu. Ya karena ya kukusan pemberian dari Bathara Narada, bukan kukusan biasa. Lanjut Mas. Slide ke-27, tersadar bahwa tidak akan bisa menang, maka sang raja raksasa menjadi sangat marah. Ya bukan hanya masalah marah, malu juga sih. Sudah terlanjur sesumbar bahwa itu masalah kecil, gampang dan sebagainya, ternyata gagal total gitu loh. Jadi ya akhirnya dia ngamuk sejadi-jadinya gitu. Lanjut Mas. Slide ke-28, dikerahkanlah pasukan buta oleh sang raja raksasa untuk menyerang kerajaan Kediri. Ya namanya buta kan nggak mau kalah, begitu kelihatan bahwa dia ternyata nggak sanggup ya terus patak baris mau nyerang gitu. Minimal nakut-nakutin lah, walaupun gagal dalam sayembara menganggap bahwa dengan ancaman dia bisa menang gitu. Ya tapi ya salah dia kalau melawan kerajaan Kediri gitu, caranya kayak gitu. Lanjut Mas. Slide ke-29, dalam kondisi siap berperang, Sang Hyang Bathara Wisnu turun dan menemui Sang Mahaprabu Lembu Amisesa dan menitipkan kembang Wijaya Kusuma.
Kembang Wijayakusumo itu kalau di Jawa yang pemberi yang kepunyaan Bathara Wisnu ya, karena bukan kembang Wijayakusumo yang biasa. Itu adalah kembang yang bisa dipakai untuk menghidupkan orang mati. Katanya begitu kalau di cerita pewayangan. Lanjut, Mas. Slide ke-30, kembang Wijayakusuma adalah kembang yang bisa menyembuhkan dan menghidupkan kembali pasukan dari kerajaan Kediri yang terluka atau mati. Disinilah yang kenapa dipilihnya sebagai Senopati Agung kok si Pangeran Inokertopati, karena dalam terah di cerita pewayangan setelah Prabu Erlangga seharusnya ketitisan Wisnu adalah Pangeran Inokertopati. Maka beliau meminta supaya Inokertopati yang jadi Senopati Agung, sehingga memang benar ternyata Bathara Wisnu akhirnya turun dan memberikan Wijayakusumo karena salah satu palenggahannya akan maju jadi Senopati Agung, sehingga diberikan kembang Wijayakusumo yang bisa menghidupkan pasukannya kalau nanti ada yang sempat mati atau kalah perang, atau yang mengobati orang yang terluka dan sebagainya. Lanjut, Mas. Slide ke-31, sementara itu emas berlian milik sang raja raksasa terbawa arus dan menumpuk sampai membentuk sebuah pulau kecil. Maka pulau tersebut lalu dinamakan Pulau Emas. Nama ini seharusnya ada di tengah berantas ya, makanya terbentuknya Pulau Emas atau Pulau Emas itu kan adalah karena sayembara tadi ya. Jadi sebenarnya kan yang berusaha memasukkan emas ke kukusan bukan hanya sang raksasa tadi, tapi juga beberapa raja dari negara lain juga berusaha masukkan itu, sehingga semuanya terkumpul dan jatuh di daerah terbawa arus. Lama-lama ada yang sampai dasar dan kemudian makin lama menggunung menjadi Pulau Emas. Jadi pulau seperti memang ya pulau yang terdiri dari emas, berlian dan sebagainya gitu loh. Sehingga daerah itu menjadi daerah yang makin luas, tapi itu terdiri dari emas, yang dikatakan Pulau Emas karena memang benar-benar pulaunya emas semua gitu. Lanjut, Mas. Slide ke-32, sehingga daerah Pulau Emas tersebut menjadi menyala keemasan saat terkena sinar matahari, bahkan menjadi penambah terang di malam hari saat terkena sinar bulan. Karena saking banyaknya ya, jadi bukan hanya 1-2 meter persegi itu enggak gitu loh. Itu namanya pulau itu kan lebar banget dan itu emas, berlian, inten dan sebagainya di situ, sehingga semuanya kan benda-benda yang gampang memantulkan cahaya. Nah, sehingga daerah itu harusnya ada di Sungai Berantas. Nah, cuman sekarang berarti kita harusnya mencari kira-kira nama Pulau Mas itu ada di daerah mana, apakah di Jawa Timur ada nama itu apa tidak. Nah, itu yang harusnya kita cari, nama Pulau Mas itu. Semoga di Jawa Timur ada. Lanjut, Mas. Slide ke-33, setelah Sang Mahaprabu Lembu Amisesa menerima kembang Wijayakusuma, maka beliau memanggil putra Donggolo, yaitu Sang Pangeran Inokertopati atau Raden Panji Kudawaning Pati. Dikatakan Panji Kudawaning Pati itu kan karena memang wani ing pati, jadi benar-benar pemberani banget, jadi nggak ngerti yang namanya takut gitu. Jadi memang berani sekali sehingga memang sudah siap kalau dia disuruh maju perang dan nggak ngerti tidak tahu takut dan pokoknya maju. Kalau pada Inokertopati memang orangnya seperti itu dan bukan tipe orang yang sabaran, pokoknya ya maju gitu, dan tidak ada yang katanya ntar dulu terus latihan sabar dulu, itu nggak ada untuk Inokertopati. Ngamuk ya ngamuk gitu. Lanjut, Mas. Slide ke-34, Sang Panji Inokertopati diminta memimpin pasukan Kediri untuk melawan pasukan raksasa dan disertakan juga kembang Wijayakusuma agar semua pasukan Kediri tidak ada yang bisa mati. Di sinilah maka yang bisa menggunakan Wijayakusuma kan cuma si Inokertopati, karena titisnya Wisnu ya beliau itu kan. Sehingga pada saat kalau toh dicuri orang pun, orang lain juga nggak akan bisa menggunakan. Dan walaupun yang menerima kembang Wijayakusuma tadi adalah Lembu Amisesa, Lembu Amisesa nggak bisa menggunakan, karena yang bisa menggunakan Raden Panji Inokertopati. Maka beliau kemudian disuruh maju sambil membawa bunga tersebut sekalian untuk menghidupkan pasukannya kalau pasukannya ada yang mati atau sakit gitu. Lanjut, Mas. Slide ke-35, Sang Panji Inokertopati langsung maju dan melawan pasukan raksasa. Terjadi perang besar waktu itu terusan.
Dan dipikir pasukan raksasa tadi kan berpikir dengan menakut-nakuti dengan armada sebanyak itu, dipikir akan takut. Ternyata tidak. Bahkan Indra Kartapati maju itu pasukannya di belakangnya dia ya. Jadi bukan pasukannya maju di depan, terus kemudian dia di belakang tidak. Karena seorang senopati zaman dulu begitu. Senopati itu di depan, pasukannya itu di belakang gitu. Lanjut Mas. Slide ke-36, perang besar terjadi selama sebulan dan pada awalnya pasukan Kediri kalah dan banyak yang terluka bahkan mati. Di sini mungkin pasukan dari Buto merasa sudah menang, misalnya di atas angin ya, merasa menang gitu. Mereka nggak sadar kalau di Kediri ada satu sarana untuk menghidupkan pasukannya. Sehingga mereka lupa seharusnya mereka maju secepatnya, bukan malah menunggu lagi gitu. Lanjut Mas. Slide ke-37, tempat di mana pasukan Kediri dihidupkan lagi dengan kembang Wijaya Kesuma, pemberian Sang Hyang Batara Wisnu, merupakan ujung dari harapan akan menang perangnya Kerajaan Kediri. Maka daerah tersebut dinamakan Ujung Harapan. Karena merasa kalau misalkan mereka tidak bisa dihidupkan lagi, mereka Kediri sudah pasti kalah. Karena pertama dari jumlah juga sudah kalah, terus kemudian pasukan sana juga senjatanya lebih banyak, maka kemudian bingung kan pasukan Kediri yang tidak mengerti kalau ternyata Senopati Agungnya punya Wijaya Kusumo. Maka di tengah frustasi pasukan Kediri yang seperti itu, mereka terkejut karena ternyata masih ada harapan dengan melihat teman-teman yang pada mati hidup lagi gitu kan. Maka daerah tempat pengobatan dan tempat menghidupkan itu dinamakan daerah Ujung Harapan. Dan Ujung Harapan seharusnya ada di Ujung Berantas gitu kan. Tapi ya kita cari apakah itu nama itu ada apa tidak. Kalau ada ya mungkin kebetulan aja sama. Lanjut Mas. Slide ke-38, dan kembalinya pasukan ke medan pertempuran dinamakan Medan Satria. Karena memang tidak ada satupun pasukan Kediri yang mau mundur dan benar-benar perang dengan cara yang sangat satria. Kan setelah mereka disembuhkan, kan kemudian dikumpulkan lagi dalam satu tempat, kemudian ditanya apakah mereka tuh mau maju perang lagi apa tidak, dan ternyata jawaban dari mereka mau maju lagi gitu kan. Maka daerah itu kemudian dijadikan tempat untuk ikrar suatu satria, maka dinamakan daerah Medan Satrio, atau tempat di mana para satria ini bersumpah untuk maju perang lagi tidak sampai titik darah penghabisan, dan memang ternyata tidak ada yang penghabisan karena mereka hidup, kalau mati hidup lagi gitu kan. Oke lanjut Mas. Slide ke-39, sehingga pasukan Buto akhirnya kalah perang karena kelelahan. Sebab pasukan Kediri seolah-olah tidak ada yang bisa mati. Karena kalau mati pasti hidup kembali dan maju perang lagi. Awalnya pasukan Buto tadi kan merasa bahwa dia sudah menang. Tapi kemudian mereka itu menunggu di situ, coba berarti bukan maju melawan gitu kan. Bergaya menunggu dengan seolah-olah menakut-nakuti sampai menunggu karena mereka merasa akan menang. Nanti mereka merasa bahwa seharusnya Dewi Sekarjati yang dibawa ke situ gitu, bukan mereka yang ngemis minta supaya Dewi Sekarjati mau nyulek atau gimana, enggak. Mereka pengennya Dewi Sekarjati dibawa ke sana. Dan kenyataan yang terjadi, pasukan mereka lama-lama kelelahan karena melawan pasukan yang nggak bisa mati, hidup lagi gitu. Akhirnya memang tenaga mereka habis. Walaupun pada saat bertempur mereka selalu menang, tapi menang terus begitu ya ditusuk hidup lagi, perang hidup lagi, kan tenaga mereka habis juga lama-lama. Lanjut Mas. Slide ke-40, akhirnya pasukan Kediri menang perang dan Raja Raksasa berhasil dimusnahkan, serta di seluruh armadanya berhasil ditenggelamkan. Jadi akhirnya menang perang. Tapi ya mereka kan tidak menduga kalau akan melawan seperti itu kan. Mereka pikir yang dilawan itu kerajaan seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Mereka salah kalau berpikir seperti itu terhadap kerajaan Kediri. Nuswantara itu memang beda. Ada sesuatu yang lain. Bahwa anugerah yang dari kadewatan ada di sini. Jadi mereka sangat salah kalau berani menantang kerajaan yang ada di sini.
Seharusnya mereka berpikir ulang sebelum mereka itu mau menyerang kerajaan Kediri. Ya, tapi itulah yang sudah terjadi dan ya itu apakah menjadi dongeng atau kebetulan ya monggo dicermati sendiri tentang nama-nama lokasi itu ada betul apa tidak. Kalau ada ya mungkin itu kebetulan. Lanjut Mas. Slide ke-41, kemenangan perang pasukan Kediri yang berhasil menenggelamkan seluruh kapal pasukan raksasa karena penembakan dilakukan dengan mata satu. Ya kalau pakai mata dua ya bingung Mas. Karena kalau mau ya kalau saya dulu ya waktu masih kecil tuh ngertinya kan kalau mau berburu burung atau apa itu pakai katapel itu ya. Pakai katapel pun saya pakai mesti mata satu saya tutup untuk ngincer gitu kan. Nggak pakai dua-dua mata gitu loh. Itu baru sebuah katapel ya, apalagi senjata yang lain. Panah pun orang kalau panahan kan pernah ya melihat orang panahan yang kemudian pakai dua mata gitu buka semua, pasti salah satu nutup kan. Tapi ya nggak tahu kalau ada orang yang punya keahlian khusus dengan dua mata bisa nembak panahan atau seperti itu ya mungkin itu anugerah tersendiri yang harus dihormati oleh orang lain. Tapi setahu saya mayoritas orang itu kalau membidik sesuatu biasanya pakai sebelah mata, bukan pakai dua mata, tapi pakai satu mata. Lanjut Mas. Slide ke-42, penggunaan mata satu dalam perang melawan pasukan raksasa atas petunjuk dari Sang Hyang Bathara Wisnu. Bathara Wisnu sendiri kan penggambaran dalam wayang Jawa itu bermata satu, bukan bermata dua. Bukan bermata tiga, bukan bermata empat, atau bukan bermata tujuh gitu kan. Bermata cuma sebelah. Kalau dikatakan penggambaran itu karena digambar dari samping, maka seharusnya lihat deh, ada nggak sih di wayang kulit itu yang bermata dua? Masih ada. Tapi yang bermata satu itu pasti kalau nggak Satrio, Dewa, Bathara, Betari, dan sebagainya gitu loh. Jadi ya, terserah kalau mau dianggap bahwa itu karena dilihat dari samping, tapi kenyataannya yang dilihat dari samping juga ada tuh yang digambarkan bermata dua gitu. Lanjut Mas. Slide ke-43, semua strategi kemenangan perang kerajaan Kediri karena nasihat dari Sang Hyang Bathara Narada agar Kediri menggunakan mata satu supaya tidak meleset dalam menghantam target musuh. Makanya digambarkan Bathara Narada juga matanya satu, tidak bermata dua kan. Bathara Narada dalam penggambaran di wayang kulit. Kalau di wayang orang ya, tapi di wayang kulit. Karena kan ya di pakem kerajaan Mataram itu kan matanya satu. Dan pakem itu ada di wayang kulit kan rata-rata kalau di kerajaan Mataram. Jadi seharusnya ngerti dong artinya Mataram itu apa gitu. Dan di sini memang Bathara Narada mengajarkan seperti itu. Karena memang pada dasarnya roh atau jiwa manusia itu hanya satu dan melihat dengan bagian yang taring dalam dari manusia atau jiwa kita itu pasti akan mendapatkan gambaran yang lebih jernih dan lebih sempurna gitu kan, bukan gambaran yang kita lihat dengan dua mata gitu. Ayo dilanjut Mas. Ya, slide ke-44 atau terakhir. Langgengipun Kang Amertasari Srana Jati Asihing Hyang mring kamulyanipun Triloka Buana. Ini bukan untuk diterjemahkan. Jadi ini kan pernyataan kita bahwa ya episode ini sudah kita ceritakan gitu. Jadi kita supaya tidak disalahkan kalau di suatu ketika ini menjadi suatu hal yang dipertanyakan oleh pihak mereka gitu. Itu Mas Joni, atur nuwun. Mas Agung, sami-sami. Ya, untuk yang gambar ini kan selalu kita ulang karena ada masalah dengan hati-hati dengan keberadaan Daru Beksi. Daru Beksi itu apa? Monggo dilihat di episode kita yang khusus menceritakan Blogodobo dan Daru Beksi. Bukan untuk nakut-nakutin loh, tapi hanya untuk supaya pada waspada gitu ya. Sama diingat-ingat bahwa akan ada tanda-tanda zaman di mana akan timbuling watu hitam sama sileme Parahu Gabus. Nah, itu artinya apa? Monggo diterjemahkan sendiri dan mungkin siapa tahu malah bisa bantu saya menerjemahkan artinya timbuling watu hitam sama sileme Parahu Gabus itu apa gitu.
dan akan adanya 3 kerajaan yang akan muncul nantinya itu kira-kira kerajaan apa itu mungkin semoga pada bisa membantu saya mencari itu gitu. Karena dalam cerita di beberapa serat yang saya terima itu kan ada pernyataan bahwa dahulu kang tumekeng ing tanah Jawa nontonan sansaya dangu sansaya andodro gitu. Itu bahasanya mungkin saya nggak bisa nerjemahkan terjemahnya apa, tapi kayaknya sudah pernah saya terjemahin, tapi kebetulan hari tiba-tiba lupa gitu. Maka Pak Marius ada apa Pak Marius? Ya, terima kasih Mas Agung. Ini ada beberapa rekan saya tadi dari Kediri, senior saya, Mas Suryo Alam, tapi mau saya add kok nggak tahu pakai nama, soalnya di grup di upload. Jadi beliau ini hampir jadi Pak Bupati dan pernah menjadi anggota DPR, jadi tertarik dengan topik ini. Terus ada juga teman saya dari Garut, namanya Dr. Agus Sunaria, panggilannya Asgar, tapi dipelesetin jadi asli Garut. Asgar, gitu. Ada di situ. Nah, saya mau meng-add dosennya Mas Joni ini, ada ini. Nah, moga-moga beliau mau mengaccept saya. Bu Nur Sudiati. Oh iya. Monggo Bu Nur, moga-moga bisa masuk nih Mas. Kalau nggak masuk berarti Mas Joni kebesaran, jadi memenuhi duit saya. Iya. Frame-nya ini. Enggak Mas, jangan live dulu Mas, jangan. Coba nih, wah betul Mas. Only 3 guys. Jadi kadang-kadang gitu IG itu. Kayak kemarin tuh saya pengen thumbnailnya tuh jangan muka saya. Saya tahu rekan-rekan udah bosan lihat saya, tapi saya nggak bisa milih. Jadi Instagram tuh berubah-ubah terus tiap periode tuh ininya. Waduh, nggak bisa Mas. Ini oke Mas. Gini, sebelum saya tendang, ini satu lagi Mas, lagu rock Mas, jangan yang tadi, coba satu lagi. Iya, siap Mas Marius. Ini ada yang pengen cadas nih, Mas Gemung Dahana nih. Monggo Mas, satu bait. Apa? Yuk, terserah lagunya. Satu bait aja, 1-2 kalimat. Oh iya. Itu apa? Bon Jovi ya. Thank you for loving me. Emang ada Mas? Ada yang mencintai Mas Joni ya? Ada. Ini berarti buat seseorang. Lah, ada buat seseorang. Oke. Itu penghinaan. Ya aja lah Pak. Satu bait ya, Mas Marius. Coba. Oke. Ya. Kira-kira gini. It's hard for me to say the thing I wanna say sometimes. There's no one here but you and me, and broken old street light. Lock the door. Leave the world outside. All I've got, give to you. This wife for the night. Thank you for loving me, for being my eyes when I couldn't see, for biting my lip when I couldn't breathe. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Kira-kira gitu Mas Marius. Keren loh. Keren. Dan hafal ya, Keren Mas. Keren. Tadi pakar ikan, pakar baterai. Terima kasih. Ben, apalagi Pak itu berarti multi talent banget kan. Multi talent ini penyanyi rock. Terima kasih. Wah, ini Mas Marius. Ini harus dapat kaos Mas, harus dapat kaos menyanyi ini nanti. Oke, Pak Joni, waktunya sudah hampir habis. Jadi saya mau izin remove dulu Mas ya. Saya mau undang satu. Monggo Mas. Matur suwun. Oke, Mas Joni udah. Ini saya pengen undang Bu Nur Sudiati nih. Coba ya, moga-moga bisa masuk nih. Oke. Halo, Bu Nur. Apa jangan-jangan beliau tidak di... Nah. Halo. Bu Nur. Mas Marius. Halo. Mana oleh-olehnya? Wah, saya udah ditagih. Nanti
kaos menyan aja kalau Bu Nur ini. Ya, Nah, betul loh. Bu Nur tadi saya sempat ngelihat sekilas, terus saya search, ternyata Bu Nur Sudiati ini dosen diisi. Program studinya Kriya Seni. Nah, Dr. Nur Sudiati MSN. MSN itu singkatan menyaner senior ya, Bu Nur? Iya. Oh iya, menyaner juga tapi udah senior. MSN. Nah, saya minta satu tanggapan dan satu pertanyaan buat Mas Agung. Jadi menanggapi acara ini secara keseluruhan, saran mungkin dan pertanyaan. Monggo. Iya. Mas Agung, apa yang dingendikake atau dituturkan Mas Agung itu kok seperti kembalinya sesuatu yang memang harus kembali di saat ini, zaman ini. Begitu Mas Agung, saya juga membayangkan, nah tadi saya sambil cuci piring juga loh dengarkan ini tuh membayangkan, oh ya di Jakarta tuh ada Lubang Buaya, ada Tanjung Harapan, ada ini, ada itu, yang ada semua tadi dituturkan Mas Agung itu. Saya tuh tadi tuh imajinasi saya mengembara ke sana loh Mas Agung. Membayangkan. Nah, kemudian pertanyaannya gini Mas Agung. Pertanyaannya tuh, iyakah dari keturunan leluhur kita yang saya yakini juga, yang mulai banyak diyakini juga, banyak loh sekarang yang pada mulai meyakini itu bahwasanya nilai-nilai yang ada di dalam wayang itu adalah nilai-nilai dari leluhur kita. Kemudian tadi saya membayangkan bahwa berimajinasi yang Ksatria itu kalau melihat, kalau memandang, kalau memberikan sesuatunya itu pasti melihatnya pakai mata satu atau yang tertera pada nilai-nilai wayang. Nah, mata satu itu menurut saya yaitu sense of jumenenging, yang jumeneng di dalam urip itu Mas Agung. Jadi mata yang satu itu bukan mata ini, tetapi mata batin atau mata yang hidup, mengikuti hidup sepanjang hidupnya sampai entah kapan itu Mas Agung. Apakah iya ini, pertanyaannya gini Mas Agung, apakah iya tetap kembali lagi Mas Agung seperti apa yang kita semua harapkan? Kapan ya Mas Agung itu? Kapan? Sepertinya Mas Agung ini membukanya juga buka sidik gitu ya, kayaknya tuh nggak serontok. Gitu pertanyaannya Mas Marius. Sederhana banget. Matur suwun. Nanti kaosnya dikirim sama Mas Nogo ya. Memang Mas Agung malam ini jadi agen promosi, kenal dari lama. Daerah saya Serpong nggak disebut ya. Monggo Mas Agung. Silakan. Iya. Karena kan gini Bu, kalau kita menjelaskan secara detail, nanti tidak banyak orang takut. Kita kan tujuannya bukan membuat orang takut, tapi untuk membuat supaya orang itu waspada. Nah, soal kita menceritakan tapi ternyata tidak waspada, itu sudah bukan menjadi urusan kita. Kalau ditanya masalah waktunya kapan, saya ini kan bukan yang melakukan. Saya itu hanya diminta untuk bercerita. Jadi kalau ditanya masalah waktunya, mungkin saya tidak bisa memberitahukan secara detail. Cuman mungkin ancer-ancernya Sasival Bunga Buku Tampir ya Bu. Gitu. Dan kebetulan mungkin nanti sekitar tanggal apa ya? 17, 18 apa ya? 18 kalau nggak 19. Saya ke Jogja. Mungkin bisa cerita di sana. Oh iya, ketemu di Mas Pardiman lagi nggih Mas Agung? Nggih. Atau di mana nanti? Anjing Atau nanti. Saya yang undang. Oke.
Kalau pertanyaannya ditambah boleh nggak Mas Manu? Ya, monggo. Boleh, monggo. Ini Mas Agung, kalau dari lautan tadi itu kan dari lautan ya, apakah juga dari angkasa itu juga memberikan tanda-tanda Mas Agung? Karena gini Mas Agung, kok sekitar 3 bulan 4 bulan ini ya, kok saya melihat bintang yang sangat gede banget. Itu bintang apa planet ya? Kalau bintang kok deket banget, gede sekali gitu, kayak menggerombol, kayak giwang berlian menggerombol itu loh Mas Agung. 2. Dan kadang-kadang setiap habis maghrib tuh saya kangen pengen melihat, tadinya nggak ada, sekesidik-sidik terus muncul gitu, sampai saya suka menanyakan sama teman atau tetangga, itu bintang apa ya, apa planet ya? Kalau bintang kok gede banget menggerombol gitu, tapi kalau planet kok pindah kayak jalan begitu Mas Agung, apa itu apa ya gitu. Maka itu juga termasuk tanda-tanda alam yang dari atas. Tanda-tanda alam itu sebenarnya udah banyak, Bu. Cuman kalau mungkin saya kurang begitu paham, cuman memang untuk beberapa saat ini kalau sekitar sore hari setelah matahari tenggelam Ya. itu di sebelah barat itu akan kelihatan ada satu planet yang kelihatan terang banget, itu namanya Venus. Terus kalau yang tepat di atas kita agak ke timur sedikit. Kalau jam 8 mungkin tepat di atas kepala kita ya. Itu Jupiter. Dan kalau dalam bahasa Jawa, Iya, jalan berapa jam kemudian jalan. Iya, berapa jam pasti akan menuju ke arah barat. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Jawa itu kan kuning kayangan cokro kembang untuk yang Venus, untuk yang Jupiter kan tentunya kayangan pangluung untuk yang ini. Ini berdasarkan bahasa saya loh Bu ya. Karena kalau orang lain kan nganggap apa ya monggo. Cuman memang saat ini yang paling dekat dengan kita itu ya, jadi dua kayangan itu yang saat ini akan kelihatan. Sebenarnya kalau diamatin lagi dari Jupiter ke arah barat kira-kira nggak begitu jauh, itu ada kayak planet lagi kecil itu Saturnus. Itu kayangan kakinya kayangan Utara Segoro. Ya. Oh gitu deh. Yang tanda-tanda zaman belum dijawab Mas. Yang dari atas. Tanda-tanda zaman kan sebenarnya banyak Pak. Ini kan seperti misalkan bulan purnama itu kan harusnya cuma 1 hari. Ini kenapa tiba-tiba sering muncul 3 hari? Itu kan Pak, itu yang dari atas. Terus yang kedua kemunculan rasi bintang Orion kalau misalkan diperhatikan sebenarnya agak bergeser itu. Agak arah orientasinya agak bergeser. Dan kemunculan beberapa yang dikatakan triangle winter itu muncul lebih awal. Triangle winter kalau nggak salah kan terdiri dari 3 bintang yang satu termasuk dalam satu rasi Orion itu Betelgeuse, terus ada Sirius sama Lycaon kalau nggak salah. Itu munculnya terlalu prematur kalau menurut saya ya, terlalu lebih awal. Berarti kan memang akan terjadi dan salah mongso atau gimana ya, saya nggak paham gitu. Kira-kiranya begitu ya. Iya. Tapi memang baru beberapa bulan ini Nggih Mas Agung, 3 bulan 4 bulan ini Nggih Mas Agung itu. Enggak sih, sudah cukup lama. Cuma masalahnya untuk kemunculan Triangle of Winter ini seharusnya muncul baru bulan ini kan, tapi ternyata kemarin itu sudah muncul sejak bulan Juli. Iya, Juli. Sudah muncul, jadi rasi Orion sudah mulai kelihatan di bulan Juli. Kalau Jupiter itu sempat kelihatan di awal kira-kira apa ya? Kalau nggak salah Februari itu masih ada di timur pada saat subuh. Sekarang sudah mulai ada di atas sekitar jam 8 malam. Dan itu akan terus bergerak ke barat.
gitu Bu. Gerak di barat dan nanti suatu ketika akan ada di barat terus kemudian tenggelam setelah beberapa lama nggak kelihatan terus akan kelihatan di timur lagi gitu. Secara urutan harusnya begitu. Makanya Pak Maris itu karena punya teropong dipakai Pak, kalau enggak tak pinjem. Oh iya, saya ada itu nggak pernah dipakai. Baca aja Pak ya. Nanti boleh kalau kita ketemu lagi. Tapi berat itu Mas, harus digotong itunya. Ini berapa ton Pak? Harus pakai forklift ya Mas Marius. Dulu lucu-lucuan senang. Boleh Mas, pakai aja. Saya juga nggak bisa makainya karena gini Mas, itu harus gerak terus gitu loh Mas. Jadi kita ngamatin bulan tuh benar-benar kelihatan sampai itu yang bolong-bolongnya tuh nah itu harus muter terus gitu. Oke. Mas Agung, Bu Nur. Mas Marius, saya nanti akan ada acara itu di Pasca Sarjana, itu webinar tentang estetika luar angkasa. Nah, yang jadi pembicara ini juga bekas mahasiswa saya, namanya Vensa. Dia termasuk orang Indonesia, satu-satunya orang Indonesia yang yang bekerja sama dengan NASA untuk meneliti Mars gitu. Nah, nanti bisa saya undang ya Mas Marius ya. Estetika ruang angkasa. Mas Agung aja, jangan. Kutukannya Pak Marius itu. Wah, jangan. Waduh, jangan. Saya nggak tahu ilmunya. Kita ngerame-ngeramein aja. Jangan, nanti ilmu saya kesedot nanti. Jangan. Ampun. Saya pendengar aja, Bu Nur. Ya, wis pokoknya nanti tak share. Ya, pokoknya salam kenal lah. Baik, nanti saya kenalkan. Matur suwun. Bu Nur, malah saya mau undang nanti Bu Nur di acara UI nanti gantian. Nanti saya kerjain. Saya kan ada acara Selasa malam tuh. Nanti Mas Agung juga saya undang. Tapi beda-beda sesi gitu. Baik, terima kasih Bu Nur, Mas Agung dan rekan-rekan penyanyi semuanya. Terima kasih masih di atas 100 bertahan. Mohon maaf apabila suaranya kurang bagus. Ini mungkin handphone saya sudah kurang up to date. Mungkin saya masih penasaran nih Mas Agung, kenapa suara saya kok jadi begini ya makin lama ini. Oke, baik, rekan penyanyi salam penyanyi semuanya. Sampai ketemu Rabu menyan minggu depan. Rahayu.